ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansi nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas 108 ayat 77. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak dan sekalian, keluarga besar Muhammadiyah Ranting Pondok Cina, mobil khusus jemaah Masjid Al-Qahinun, dan juga seluruh pengurus ranting yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa hadir malam hari ini, dan juga guru kita yang akan mengisi materi ceramah agama masih jalan. Mudah-mudahan beliau bisa segera sampai ke masjid kita ini. Berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian. Terima kasih kepada saudara kita yang sudah berapa lama ada tugas di luar. Pada malam hari ini alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Mudah-mudahan sama semarak pengajian kita dengan karya-karya beliau yang selalu memberikan bantuan kepada kita untuk mensiarkan pengajian kita di grup-grup yang ada di Muhammadiyah maupun yang ada di grup-grup keluarga. Jadi dengan bantuan teknologi yang beliau persembahkan kepada kita, bisa kita sharing, bisa kita berikan kepada istri-istri kita, anak-anak kita yang tidak hadir, untuk sama-sama juga belajar dari apa yang disampaikan oleh para guru di dalam kajian kita, baik malam Rabu maupun Minggu pagi. Bapak sekalian, kita seorang Muslim, wabil khusus warga persyarikatan, ini harus melangkah berikhtiar dan berusaha maksimal dengan diiringi doa demi menggapai kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Carilah bekal ekonomi di dunia ini sebanyak-banyaknya agar kita dapat berinfak dengan baik dan berdiri tegak dalam sholat sebagaimana orang yang menjaga muruah, ketinggian akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia cukup dalam genggaman tangan saja, sedangkan negeri akhirat tujuan utama kita
ini perlu diperjuangkan, dan nanti insya Allah itu adalah tempat peristirahatan terbaik bagi kita, yaitu surga Jannatul Na'im. Seperti yang saya sampaikan di dalam mukadimah tadi, di dalam surat Al-Qasas ayat 77, pada kita sekalian perintahkan untuk beriman, ya, untuk bisa melaksanakan apa maksud Allah menciptakan kita manusia, yaitu tiada lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia adalah semata-mata untuk berbakti kepadaku. Jadi sudah jelas SOP-nya ada. Jangan sampai salah langkah kita, apalagi bagi kita yang sudah di atas rata-rata mendekati dekatan ke sana daripada dunia. Tapi kita tetap dihadirkan untuk bisa menggapai dunia. Artinya bisa hidup berbahagia secara materi. Karena banyak yang harus kita selesaikan dengan keadaan kita yang ekonomi yang baik. Contohnya saja kita di dalam persyarikatan punya banyak program, bukan program pribadi, tapi program yang kita cetuskan, kita sepakati untuk kepentingan umat. Jadi oleh karena itu, untuk itu memang kita perlu punya uang, punya dana. Ya, oleh karena itu kita secara sungguh-sungguh setiap dari kita itu sudah pasti akan berazam, akan mengeluarkan sebagian daripada yang direzekikan oleh Allah, baik itu yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Yang kita yakini itu adalah justru harta kita yang real, yang nanti akan kita nikmati dan menjadi peneman kita, pendamping kita di alam barzakh sampai di alam penghisaban. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam kehidupan kita ini, di dalam berorganisasi, di dalam bermasyarakat dan sebagainya, maksud berbangsa, masih ada saudara-saudara kita yang secara ikhlas menyediakan tempat kita untuk mendarmakan itu semua. Karena kata Allah, nanti semua yang kita punya itu pada satu saat tidak akan bisa lagi diperdagangkan. Apabila saat-saat yang kritikal atau saat-saat yang injury time mendekat hari terakhir, itu kita akan menyesal. Jadi oleh karena itu mumpung masih ada waktu, baik kita sendiri punya kesehatan, punya umur panjang, punya usaha, mari kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan apa yang menjadi persyaratan kita kembali mendapat kebahagiaan. Jadi kita banyak melihat tamsil-tamsil baik yang merupakan ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Begitu kita semuanya hendaknya bisa mengambil ibroh. Kalau kita mau pulang kampung saja di hari raya, yang itu pulang sekedar untuk kembali ke tempat kita dilahirkan, itu orang sudah mempersiapkan, merencanakan, baik dia mulai menabung dan sebagainya, agar bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan
tujuan atau rencana, karena di dalam pulang kampung yang pasti itu ada nilai-nilai yang baik, nilai silaturahim, ya, atau yang masih punya orang tua dan sanak keluarga di kampung itu memperkuat ukhuwah. Dan di sana kita mempunyai perasaan ataupun nikmat yang tidak bisa diukur dengan uang. Walaupun untuk pulang kampung kita perlu uang yang tidak sedikit. Tapi setibanya di kampung halaman kita itu, kita dapat menikmati dan merasakan perasaan-perasaan yang sifatnya pribadi, yang sifatnya kesenangan atau batin kita terobati, kerinduan kita terobati. Itulah salah satu kekuatan kenapa orang mau pulang kampung di dalam kesempatan-kesempatan hari raya atau libur yang panjang. Karena ada nilai-nilai yang akan kita nikmati. Mungkin secara materi kita banyak mengeluarkan dana, tapi akan terasa dalam batin kita kepuasan rohani kita tercukupi atau tercukupi. Begitu juga dari pelajaran pulang kampung itu hendaknya bisa kita aplikasikan ke dalam tujuan hidup kita yang tadi dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada perintah, menjauhi segala larangannya. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, dan kita harus selalu mengadakan penilaian atau muhasabah sejauh mana persiapan-persiapan kita itu sudah bisa kita perlihatkan kepada Allah yang Maha Agung, sehingga dengan demikian balasan-balasan yang Allah janjikan itu insya Allah akan bisa kita nikmati pada waktu kita pulang kampung itu sebetulnya, yaitu kampung akhirat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ilustrasi ini hendaknya menjadi satu ibrah buat kita. Jadi itu suatu pelajaran yang sangat bagus buat kita. Di dunia saja harus kita laksanakan. Apalagi kebutuhan kita nanti untuk kembali ke kampung akhirat jauh lebih besar lagi yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, di dalam rangka kita mengisi semua kewajiban-kewajiban kita, mempersiapkan diri, mempersiapkan amal-amal sholat kita tentunya secara sadar bila masih ada organisasi seperti kita Muhammadiyah memberikan peluang kepada kita untuk kita bisa beramal, mari kita gunakan, kita laksanakan. Dan Allah pun sangat bijaksana kepada kita sekalian. Tidak semuanya rezeki yang Allah berikan itu kita buat untuk di jalan Allah. Kalau secara matematiknya ya paling banyak 2,5%, ya kita keluarkan, kita infakkan. Itu yang merupakan zakat yang mengenai yang ada waktu dan sebagainya. Tapi kalau yang sifatnya sukarela sebesar-besarnya yang melalui infak dan sedekah kita keluarkan, karena kita yakin itulah yang sebetulnya harta kita yang dapat dibawa mati. Kan kalau menurut hadis, putuslah manusia itu dari segala amalnya apabila dia meninggal. Dua tiga perkara. Salah satunya adalah yang kita tabung melalui kegiatan amaliyah kita di dalam pembangunan rumah ibadah, pendidikan, rumah sakit.
yang kita yakin dan kita dapat mengerti bahwa seandainya kita sudah dipanggil oleh Allah SWT, maka itu tetap akan mengalir. Ya, kalau pembelanjaan kita di dunia ini, pembelanjaan untuk kebutuhan fisik kita kan, itu akan menjadi bagian proses saja untuk menjaga kehidupan kita, kesehatan kita. Itu juga memang harus haknya diri kita, harus kita berikan. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu adalah bukan untuk hidup kita untuk makan dan minum, tapi makan dan minum itu adalah untuk kita bisa hidup, untuk bisa kita menjalankan perintah Allah, kita bisa membantu sesama, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, khairin nas, jadilah kita orang yang berguna bagi diri kita, keluarga kita, dan bagi masyarakat dan bangsa kita. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di Muhammadiyah salah satunya kita mengaplikasikan itu semua. Ya, maka kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagian dari organisasi yang menjunjung tinggi dan juga tentunya untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, walaupun dalam bentuk negara yang bukan negara Islam. Silakan Ustaz. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau saya mengatakan kepada jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada orang tua kita atau siapa saja yang telah memperkenalkan kita pada organisasi ini, dengan tidak menafikan dan tidak menjelekkan ataupun menghina atau memperkecil peran-peran saudara-saudari organisasi yang lain. Tapi yang kita rasakan, saya rasakan secara empiris maupun secara pengalaman pribadi, apalagi setelah saya diberikan amanah sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah, sungguh memang satu perjuangan yang sangat berat. Ya, kalau kita mau santai, ya memang kita tidak usah repot-repot. Tapi kita kembali lagi, tujuan hidup kita itu untuk apa? Ciptaannya kita untuk apa? Oleh karena itu, untuk mencapai itu semuanya, salah satunya melalui kita bersama-sama di dalam persyaratan. Jadi alhamdulillah, salah satu yang sedang kita fokus di Depok ini rumah sakit. Insyaallah besok Jumat ada sholat, saya akan menghadap notaris untuk melunasi angsuran terakhir untuk mencukupi 2,6 miliar. Berarti tanah kita untuk rumah sakit akan bertambah menjadi luasnya seluruhnya 4.300 meter, dan sekarang proses perizinan sedang berjalan untuk mendapatkan IPR sudah, dan sudah tinggal IMB-nya. Nah, apabila sudah mendapat IMB, karena kita memerlukan biaya yang cukup besar, kemarin saja untuk 2,6 hampir 2 tahun. Kalau dari kekuatan kita saja dengan saudara-saudara yang mengimpakkan melalui Lajis Kota Depok 2 tahun. Sedangkan untuk mendirikan rumah sakit tipe B dengan 50 tempat tidur, dengan konstruksi 4 lantai, karena Pak Wali Kota melalui dinas minta Muhammadiyah membuat rumah sakit jangan asal-asalan, mesti rumah sakit yang berkelas, karena nantinya orang-orang yang agnia
kita kenakan tarif sesuai dengan rumah sakit yang ada di Depok. Dan tambah kita ada pelayanan namanya pelayanan sakaratul maut dan sebagainya. Yang di rumah sakit lain mungkin belum ada. Dan juga ada pendampingan di dalam kritis, saat kritis, sakit dan sebagainya. Dan pada yang tidak mampu, kita harus tolong. Bila perlu kita bebaskan dengan sistem silang pembayaran dari para agnia. Itulah. Jadi berapa biayanya? Kurang lebih kalau sampai kita untuk jangka panjangnya sampai 204 hidup, itu diperlukan 85 miliar. Kalau berpatokan kepada usaha sendiri kemarin 2,62 tahun, kalau 85 atau 55 berapa tahun kita baru bisa berdiri. Nah, oleh karena itu doakan, tetap kita akan menggali kekuatan kita, jamaah dan warga masyarakatan dan kaum muslimin. Tapi doakan saya akan menghadap pimpinan pusat untuk minta pendampingan dari Aliansi Rumah Sakit Jakarta agar dibangunkan oleh beliau, oleh mereka. Walaupun nanti PDM menerima kuncinya setelah 10 tahun tidak jadi masalah. Sekalian dengan kita mintakan tenaga manajemen rumah sakit dari Aliansi. Karena kita tidak punya pengalaman di dalam manajemen rumah sakit. Hal ini perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian untuk paling tidak mendoakan, asal jangan membiarkan, apalagi tidak mensupport, karena ini adalah usaha kita bersama dan amanah dari Musda 5 tahun yang lalu pada waktu saya menerima amanah sebagai ketua PDM. Jadi oleh karena itu saya sangat concern sekali dengan kedudukan saya sebagai ketua PDM. Saya rasanya kurang bijaksana kalau di tempat lain saya menekankan keaktifan ranting, kegiatan ranting, cabang, ortom, tapi di ranting saya sendiri dan saya cuek saja. Yang sepatutnya memang saya tidak harus memberikan kesempatan untuk lebih fokus di tempat yang lain. Nah, tapi sebagai orang Pondok Cina saya pun sebisa-bisa malam ini juga ada pengajian PDM melalui Zoom. Semenjak kita ada pengajian malam saya tinggalkan. Saya pentingkan ranting Pondok Cina, baik malam Rebo maupun hari Minggu. Kenapa? Kalau saya ada ujur syar'i, saya mikir berarti jemaah kita kurang satu. Nah, saya inginnya seperti itu semua Bapak sekalian yang sudah dikenalkan oleh orang tua kita. Kita nggak boleh bangga dengan apa yang diciptakan oleh orang tua kita. Kita bersyukur, tapi kita harus tanya diri kita, apa yang kita berikan. Kita jangan bilang masjid sekolah ini bukan dari orang tua kita, dari engkong kita. Betul, kita doakan mudah-mudahan itu menjadi jariah mereka. Tapi kita yang menguruskan harus juga menunjukkan apa yang kita siapa. Masa cukup sampai di SD? Masa nggak ada gairah untuk bisa perguruan pendidikan yang lebih tinggi? Orang tua kita bisa, yang ekonominya begitu, pendidikannya kurang tinggi. Masa sekarang yang anak cucu kita bergelar sarjana, kedudukannya ekonominya tinggi? Masa nggak bisa meningkatkan fasilitas ibadah ataupun pendidikan yang lebih tinggi? Nah, ini balik pada kita sekalian. Kalau bapak-bapak sekalian sering-sering nonton TV-mu, itu kita ngerges, kita banyak ketinggalan. Di kampung-kampung itu luar biasa, rumah sakitnya mentereng. Padahal secara ekonomi mungkin ya nggak jauh-jauh teman-teman, tapi semangat dan kaderan. Jadi oleh karena itu saya ingin kita mari sama-sama gelorakan tahun 2022.
Kami PDM sengaja mendatangkan film Jejak Dua Ulama. Itu patut ditonton oleh bapak-bapak sekalian dan anak-anak kita. Bagaimana perjuangan kedua ulama itu. Di samping perjuangan bagaimana mensiarkan agama dengan versinya masing-masing, tapi di situ banyak nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah yang harus kita sampaikan, perlihatkan kepada anak. Jangan sayang dengan uang 40.000, jangan berhitung dengan uang 40.000 membayar tiket. Tapi alhamdulillah ibu-ibu Aisyah kita luar biasa. Hari Senin saya buka 600 ibu-ibu, bapak-bapaknya 10. Kemarin alhamdulillah saya bisa mendampingi Pak Wali Kota 2 studio pakai, dengan kita sama-sama nonton bareng antara tokoh masyarakat, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah. Dan saya ingin mengajak keluarga Yahya Nui, anak cucunya, untuk nonton. Dan saya harapkan juga bapak sekalian juga, kalau ngaji barangkali ya agak susah diajak minggu pagi, coba ajak nonton. Dan saya katakan dalam sambutan saya, banyak manfaat yang dapat kita ambil. Dan itu pengajian yang bentuk sekarang di dalam era digital seperti ini. Itulah yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan refleksi kita memasuki tahun 2022. Khususnya ranting Pondok Cina mau bikin apa? Ini terserah kepada kita sekalian. Kalau tingkat Muhammadiyah pada Depok, kita mau bikin rumah sakit. Tapi rumah sakit belum jadi, udah banyak yang minta bikin universitas. Ini, jadi kita harus melayani orang-orang semangat. Makanya di dalam organisasi ini, jangan mikirin orang-orang yang cuek, jangan mikirin orang-orang yang nggak mau. 1-2 orang yang serius, itu yang saya betul bersemangat. Walaupun dalam keadaan fisik saya yang makin menurun. Tapi alhamdulillah barusan saya udah berapa bulan baru buat barusan jadi imam. Mudah-mudahan terusnya bisa saya laksanakan. Anak tugas-tugas saya khotib hampir 2 bulan ini di 5 masjid nggak bisa saya laksanakan karena nggak bisa kuat berdiri. Tapi barusan saya karena nggak ada yang jadi imam, kemarin saya coba. Ya alhamdulillah walaupun bacanya nggak bisa suratnya panjang-panjang, memang bisanya segitu. Doakan mudah-mudahan ini sebagai awalan yang baik sehingga kita sekalian tetap bisa konsisten dan persisten di dalam kita menjaga keimanan dan ketawaduan kita dan amal-amal yang kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita sudah datang, kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Saya hanya sebagai seorang manajer saja, bukan ulama. Jadi manajer kan nyuruh ngajak. Kalau ulama kan nyuruh ngajak, ada ilmunya. Beliau. Sudah lebih kurang mohon maaf bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.